Kisah asal mula ucapan Insya Allah. Kisah ini menceritakan tentang teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW karena lupa mengucapkan Insya Allah ketika menjanjikan sesuatu kepada kaumnya. Akibatnya Nabi mendapatkan cemoohan dari orang-orang kafir Quraisy. Berangkatlah dua orang kafir bernama Nadir bin Al-Haris dan Uqbah bin Abu Mu'aid ke Madinah. Tujuan keduanya pergi ke Madinah untuk bertemu dengan seorang pendeta Yahudi. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya kedua utusan ini sampai di Madinah. Tatkala berada di depan pintu rumah pendeta yang dimaksud, salah satu dari mereka mengetuk pintu. Siapa kalian ini? Kami diutus oleh pemimpin kaum Quraisy Mekah untuk menemui Anda. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Anda. Baiklah, silakan masuk. Lalu Nadir dan Uqbah menyampaikan tujuan kedatangan mereka kepada pendeta Yahudi dan mulai menyebut nama Rasulullah. Ceritakan kepadaku tentang sosok Muhammad yang kalian kenal. Setelah Muhammad mengaku bahwa dirinya adalah Rasul Allah, suasana kota Mekah mulai tidak kondusif. Para penduduk mulai terpecah belah karena ucapan Muhammad mampu melunakkan hati seseorang. Namun anehnya, dia tidak membalas perlakuan buruk orang lain terhadapnya. Pendeta Yahudi bertanya kepada para tamunya tentang keinginan mereka yang sebenarnya. Lantas, apa yang ingin kalian ketahui dariku? Pemimpin kami menganggap Anda orang yang berilmu tinggi. Anda telah mempelajari kitab yang turun sebelum Al-Quran. Oleh karena itu, bisakah Anda jelaskan kepada kami tentang kerasulan Muhammad? Apakah benar dia Nabi terakhir yang diutus oleh Allah? Kami tidak semudah itu percaya dengan ucapannya. Kemudian pendeta Yahudi memberikan sebuah tantangan kepada mereka. Tanyakan kepada Muhammad tentang 3 perkara. Kalau dia bisa menjawabnya, maka memang benar Muhammad adalah seorang nabi utusan Allah. Namun, jika dia tidak bisa menjawabnya, maka Muhammad hanya mengaku-aku saja. Ekspresi wajah Nadir dan Uqbah berubah sumringah. Sekarang keduanya diliputi rasa penasaran. Beritahu kami tentang 3 perkara tersebut. Pertama, tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda yang bepergian dan apa yang terjadi kepada mereka. Kedua, tanyakan juga tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib, apa yang terjadi kepadanya. Dan yang terakhir, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Setelah puas mendengar jawaban dari pendeta tersebut, Nadir dan Uqbah berpamitan pulang. Sementara itu, kaum kafir Quraisy di Mekah telah menunggu keduanya dengan harapan membawa berita baik. Singkat cerita, kedua utusan ini tiba di Mekah. Keduanya langsung menghadap kepada pemimpin kaum kafir Quraisy. Kami memiliki sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk menentukan sikap terhadap Muhammad. Katakan secara detail agar kami semua yang ada di sini bisa mendengarnya. Lalu Nadir dan Uqbah menceritakan hasil pertemuan mereka dengan pendeta Yahudi di Madinah. Berikut 3 perkara yang harus ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan kali ini, hadir pula beberapa orang kafir dari berbagai kabilah di Mekah. Setelah itu, beberapa orang dari mereka pergi menemui Rasulullah untuk menanyakan 3 perkara yang telah disebutkan. Wahai Muhammad, kami memiliki 3 pertanyaan untukmu. Apa saja pertanyaan kalian? Pertanyaan pertama, jelaskan kepada kami tentang pemuda yang berpergian dan apa yang terjadi kepada mereka. Pertanyaan kedua, ceritakan tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib, apa yang terjadi kepadanya. Dan terakhir, berikan pengertian kepada kami tentang apa itu ruh. Nabi Muhammad menjanjikan kepada orang-orang kafir untuk menjawab pertanyaan mereka dalam waktu dekat. Aku akan segera menjawab pertanyaan kalian. Kembalilah nanti. Biasanya dalam situasi seperti ini, Rasulullah akan didatangi oleh malaikat Jibril untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Hingga 15 hari berlalu, Jibril tak kunjung datang untuk menyampaikan wahyu. Akibatnya orang-orang kafir mulai meragukan kerasulan beliau. Rasulullah pun merasa sedih. Apa yang harus aku katakan kepada kaumku? Aku benar-benar tidak tahu jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan tempo hari. Sehubungan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, surat Al-Kahfi ayat 23 hingga 24, yang mengingatkan Rasulullah agar jangan tergesa-gesa mengatakan sesuatu sebelum wahyu turun, serta teguran untuk mengucapkan insya Allah saat berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Setelah wahyu ini turun, barulah Nabi Muhammad menyadari kesalahannya. Pertanyaan kaum kafir Quraisy dijawab dalam waktu yang lain setelah peristiwa ini. Pertanyaan pertama, yaitu tentang Ashabul Kahfi, dijawab dalam ayat 9 hingga 26 surat Al-Kahfi. Sedangkan pertanyaan kedua, yaitu tentang Zulkarnain, dijawab pada ayat 83 hingga 101 dalam surat Al-Kahfi juga. Lalu untuk pertanyaan ketiga, dijawab dalam surat Al-Isra ayat 85. Makna dari ucapan insya Allah adalah jika Allah menghendaki. Melalui ucapan insya Allah, ini menunjukkan bahwa sebagai manusia hanya bisa berencana, dan Allah yang menentukan rencana tersebut bisa terjadi atau tidak. Demikianlah kisah dibalik asal mula ucapan insya Allah. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini diantaranya, pertama, hendaknya kita mengucapkan insya Allah agar Allah memudahkan kita untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Kedua, jika ternyata setelah mengucapkan insya Allah kita tidak mampu melaksanakannya karena suatu hal, maka tidak tergolong mengingkari janji. Dan ketiga, hendaknya membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.